Iya, film apa judulnya? Call. Ya, Call. Langsung aja kita ke ulasannya. Ini dia. Call merupakan film Korea Selatan yang dirilis di Netflix pada tanggal 27 November 2020. Film ini merupakan adaptasi dari film The Caller yang tayang pada tahun 2011. Disutradarai oleh Lee Chong Hyun, film ini dibintangi oleh Park Shin Hye sebagai Soyeon, kemudian ada John Jong Soo sebagai Yong Suk, Kim Song Ryung sebagai Ibu Soyeon, Lee El sebagai Ibu Yong Suk, Oh Jong Se sebagai Song Ho, Lee Dong Hui sebagai Baek Myeon, dan Park Ho San sebagai ayah Soyeon. Soyeon merupakan seorang wanita yang hidup di masa kini. Suatu ketika ia mengunjungi rumah lamanya dan menemukan sebuah telepon lama di rumah tersebut. Dia sendiri adalah seorang anak yatim. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia kecil karena sebuah kebakaran di rumahnya. Selama ini ia mengira bahwa ibunya lah yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Selama mengunjungi rumah lama tersebut, Soyeon kerap dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui siapa yang mengaku mencari temannya. Halo? Ibu isku wis gila. Aku dikunci nang omah. Saya minta maaf, siapa nih? Iki utusan to. Bukanlah, saya kira salah sambung. Semula, Soyeon mengira bahwa telepon itu hanyalah salah sambung. Tapi karena berulang kali hingga membuatnya terganggu. Akhirnya dia mencari tahu siapa sebenarnya yang telah menelponnya. Hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di rumah lama tersebut dan menemukan sebuah buku milik Yong Suk. Yong Suk sendiri ternyata adalah seorang wanita yang hidup sekitar 20 tahun lalu yang menempati rumah itu sebelum Soyeon. Yong Suk mempunyai seorang ibu yang berprofesi sebagai dukun. Ibunya beranggapan bahwa Yong Suk telah dirasuki oleh roh jahat hingga membuat ibunya sering melakukan ritual-ritual yang menyakitkan bagi Yong Suk. Ibunya berpikir itu akan mengusir roh jahat dari tubuhnya. Semula Soyeon tak percaya apa yang dikatakan oleh Yong Suk. Hingga suatu ketika ia memperdengarkan suara ayah Soyeon pada 20 tahun silam di rumah tersebut. Ia pun merasa terkejut dan pada saat itu pun ia percaya apa yang dikatakan Yong Suk. Mereka mulai bercerita satu sama lain dan saling berteman. Hingga suatu ketika Yong Suk mempunyai ide untuk menyelamatkan ayah Soyeon yang pada saat itu akan mengalami insiden kebakaran. Yong Suk pun berhasil menyelamatkan ayah tersebut. Benar saja, suatu ketika di zamannya Soyeon, ayahnya pun kembali hidup. Ia merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Yong Suk. Soyeon pun menemukan fakta dari masa lalu bahwa Yong Suk akan dibunuh oleh ibunya. Ia pun segera menelepon Yong Suk untuk memberitahu tersebut. Yong Suk berhasil menghindar dari serangan ibunya, tetapi ia malah membunuh ibunya sendiri. Karena ibunya mengira bahwa Yong Suk akan membunuh banyak orang di masa depan. Soyeon tidak mengetahui bahwa Yong Suk membunuh ibunya sendiri. Hingga suatu saat, Paman Song Ho, seorang petani strawberry yang mengenal baik keluarga Soyeon, saat tengah menikmati strawberry yang dibawanya, ia mendapat telepon dari Yong Suk. Tak disangka bahwa 20 tahun yang lalu, Song Ho juga mendatangi rumah Yong Suk. Saat itu, Song Ho sedang mengantar strawberry ke rumah Yong Suk. Ia curiga, Yong Suk. Ia curiga bahwa ibu dari Yong Suk tidak terlihat, dan saat akan meletakkan strawberry ke kulkas, ia mendapat mayat yang telah dimutilasi, dan ternyata itu adalah ibunya Yong Suk.
merasa perbuatannya akan ketahuan, Yong-sok pun kemudian membunuh Song-ho. Soyeon yang saat kejadian sedang berada di panggilan telepon dengan Yong-sok merasa ada yang aneh. Tiba-tiba noda stroberi yang berada di bajunya menghilang. Dan saat ia menemui Song-ho yang bersama ayah dan ibunya, Song-ho pun menghilang. Ayah dan ibunya sama sekali tidak mengenal Song-ho. Ia kemudian mencari informasi dari berita dan artikel dan menemukan bahwa Song-ho telah dibunuh oleh Yong-sok di masa lalu. Ambune kan. Masuk. Apa iki ya? Mampus melundung. Mampus melundung iku nggak iso apa iku. Aduh. Kok ambune asem. Ning rambutnya mampus iku sapa lho. Iku kok darah yo. Alamak, kok buka-buka itu Iku. Soyeon semakin curiga hingga ia mencari artikel tentang Yong-sok yang ternyata ditangkap karena kasus pembunuhan. Soyeon kemudian menelpon Yong-sok dan menanyakan bahwa ia telah membunuh ibu dan pamannya. Saat itu semua pun mulai terungkap. Yong-sok meminta kepada Soyeon untuk mencari bukti mengapa ia tertangkap oleh polisi. Tetapi Soyeon menolak karena merasa takut Soyeon terus menghindari telepon dari Yong-sok, yang akhirnya membuat Yong-sok murka. Hingga pada saat Soyeon di masa lalu bersama ayahnya pergi ke tempat Yong-sok tinggal, Yong-sok pun membunuh ayah Soyeon. Soyeon di masa kini sangat terkejut saat melihat ayahnya perlahan hilang saat sedang berada di dalam mobil yang ia kendarai. Ia juga mengetahui bahwa di masa lalu juga sedang terancam, sebab kemarahan Yong-sok membuatnya ingin membunuh Soyeon. Bahkan Yong-sok mengancam akan membunuh ibunya juga jika ia tak mau membantu menghilangkan bukti yang akan membuat Yong-sok ditangkap oleh polisi. Tak mau ibunya mati, ia pun akhirnya mencoba untuk mencari bukti-bukti tersebut. Namun, ternyata Soyeon mencoba membunuh Yong-sok dengan cara menjebaknya. Namun gagal. Ia membuat Yong-sok semakin marah dan mencoba membunuh Soyeon kecil. Namun, tak lama kemudian, Soyeon yang datang mencari putri dan suaminya datang bersama polisi. Kecurigaan ibu Soyeon membuatnya mencoba menghubungi telepon genggam suaminya. Namun, saat telepon tersambung, ia justru terhubung dengan Soyeon di masa kini. Soyeon meminta agar ibunya pergi dari sana. Halo? Mak, metu mak teko mak. Metu mak, eneng katek bunuh gue mak. Metu. Halo? Yong-sok yang mengetahui hal itu merasa terancam dan membunuh polisi, bahkan mencoba membunuh ibu Soyeon. Alur yang maju mundur dalam cerita membuat penonton berpikir keras dan mempunyai teka-teki yang amat sangat banyak. Dimana apa yang terjadi setelah itu, bagaimana bisa ibu Soyeon dan Yong-sok bisa hidup sementara mereka bersimbah darah karena jatuh dari lantai 2 rumah mereka. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasan dari film Fall. Jadi sekarang kita akan komentari filmnya. Langsung aja, siapa duluan? Bang Eli. Saya duluan, oke baiklah. Langsung saja. Ya, menurut saya film ini sebenarnya bisa untuk genre yang baru menurut aku dan Di Korea ya. di Korea genre yang baru karena beberapa ada tapi di Hollywood gitu kan. Model seperti ini ya. Yang model Color seperti tadi ini kan, ada The Call yang Halle Berry mainnya, yang main, terus juga ada Cellular itu ada Chris Evans yang main. Mirip-mirip gitu Mirip-mirip gitu dari telepon gitu kan. Memang konfliknya di telepon. Awal-awal saya pikir menarik. Tapi kok tiba-tiba cepet kayak konfliknya tipis nih ya di awal, kok udah selesai konfliknya. Rupanya ternyata konfliknya itu di tengah gitu, masih ada cerita yang panjang. Kalau saya pribadi saya tidak di luar ekspektasi sih sebenarnya. Maksudnya untuk alurnya bukan bingung sebenarnya.
ya termasuk bingung ya karena alur maju mundurnya itu bisa Agak berpikir gitu. berpikir. Oh ini di part yang ini ya, karena juga untuk apa sinematografi lampau sama now yang sekarang sama yang lalu itu tidak jauh beda. Iya. Jadi buat kita bingung, oh ini yang ini ya, oh ini yang pada saat sekarang, oh ini pada saat masa lalu ya gitu. Jadi itu yang buat saya bingung sebenarnya. Tapi untuk overall, untuk Park Shin Hye karena film sebelumnya menurut saya mengecewakan di Alive, #Alive ya itu sangat mengecewakan. Tapi di film ini bagus, lebih bagus daripada film sebelum dia gitu. Film thriller kedua dia ini. Iyalah, Dia. setelah Alive. Iya. Dan untuk actingnya, ya karena sudah pemain lama semua, menurut saya oke semua. Oke Dan kan semua. nggak banyak tokoh-tokoh yang terlibat ya. Iya. Fokus. Jadi tidak banyak tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi fokus sama ceritanya, walaupun sebenarnya ceritanya buat pusing tapi sebenarnya fokus. Itu sih dari saya. Nanti saya mungkin nimpalin dikit lah. Dari saya itu. Saya dulu Ya. Oke, kalau dari saya ya filmnya bagus. Ya ini pertama ya, seperti yang dibilang itu pertama. Cuma pertanyaan saya adalah kenapa itu Paman Strawberry bedanya cuma rambut doang 20 tahun yang lalu sama yang sekarang ya kan? Iya. Kalau agak, saya pikir itu dirambut palsuin sama si siapa Yongsuk pertama, Yongsuk, tapi ya. ternyata mungkin karena ini di masa lampau dibuat bedanya itu. Tapi hanya itunya aja. 20 tahun boy, Iya, kan? jauh loh. Bahkan Mukanya kerutan juga aja nggak berubah. ada, kan? Kenapa? Kerutan aja nggak ada. Kerutannya ada, Ya, ada, tapi ya kayak- ada sampai zaman sekarangnya Iya. juga gitu kan. Hampir nggak ada Nggak jauh bedanya. beda. Terus bagaimana cara mereka ngasih informasi dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang tuh kan yang diadaan tulis tangan di Iya, dinding betul, tapi betul. kelihatan di tahun yang sekarang itu mirip ini nonton ini nggak sih? W ya? Bukan Blood Prince. Enggak nonton. Itu kan ceritanya Tahun kan berapa karena tahun berapa lupa. Itu yang drama pokoknya Iya. si Park Yoo Chun. Jadi kan ceritanya kan karena dia kayak reinkarnasi ke masa sekarang, ketemu orang yang sekarang itulah kan. Jadi ternyata kan jatuh cinta. Pas di akhirnya balik ke zaman Joseon, itu akhirnya dia kan ngasih surat Oh iya benar. di bawah batu di salah satu bangunan pernah. di zaman Joseon, Pernah, tapi pernah. di zaman sekarang diambil sama si cewek itu Iya, kan pernah. mirip cara yang bertukar pesan Iya cara gitu seperti kan. itu gitu ya. Jadi dunia paralel lah Iya, ceritanya iya kan. intinya cara Ala pokoknya The dia- King juga ala kan? The King ada gitu, saya belum nonton The King nih. soalnya. King Eternal. Oh iya, dikit Dikit lah kayak gitu. Pokoknya acara Ya, bertukar paralel pesannya lah, ngasih gitu. taunya gitu kayak di Rooftop Prince. Itu sih selebihnya ya Liel kayaknya kalau emang peran-peran seperti Iya, ini cocok Kak. kan Dia agak-agak misterius gimana gitu gitu. kan. Dia emang ada mukanya Muka. cocok. Walaupun dikit dan diharapkan sedikit tapi karakternya kuat gitu. karakternya kuat. Kuat bener. Ekspresi oke banget. Sadar nggak sih film It's Okay That's Love itu ada dia? Nggak tahu kan? Yang mana? Itu yang perannya agak beda dikit banget dia main. Dia jadi salah satu pasien yang digebukin sama keluarganya Oh, gara-gara tahu. dia Iya, diceritakan dia transgender. Transgender benar-benar. Itu yang agak beda, bukan misterius gitu kan. iya Itu dia ada di situ. Itu sih. Selebihnya oke. Siapa yang Paman Strawberry itu mau ceritanya lagi lah ya. Iya kan. Di ulasan kita sebelumnya tentang jadi It's Okay, Mang Not to T. Be Okay Mang T aja. apa Sang T? Sang T bener. Itu aja udah nggak usah di ini lagi. Dia tuh udah oke Udah banget. oke bener. Itu sih. Itu Ya, dari Giwang, Heeh. karena ini film adaptasi dari The Color 2011 karena Giwang nggak nonton. apa ya? Jadi untuk film ini sendiri kayaknya mesti ada sequelnya lah ini kayak yang kedua. Soalnya itu yang terakhir tuh, aduh masa kayak gitu sih, berarti ketangkap. Berarti set ending gitu. Berarti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Iya. gitu, teka-teki gitu yang nggak terjawab. Mm-mm. Dan Giong masih bingung gitu. Ini kan suatu kejadian Iya. yang pada masa lalu Mm-mm. pasti kan mempengaruhi ingatan seseorang. Tapi ini nggak dijelaskan ke penonton gitu. Maksudnya ini kan dia hanya kayak Karena yang dilibatkan juga nggak banyak. bukan hanya bukan beberapa pikiran aja. si Pak sini ya di kejadian yang misalnya kejadian peristiwa masa lalu kan ada banyak itu yang diubah-ubah kan.
pasti akan ada yang berubah dong di masa depan di pikiran dia. Dia sendiri Kayak gitu. kayaknya di masa kecilnya mungkin karena trauma ayahnya ini dia nggak banyak inget hal kan Win. Iya. Dibuat nggak, maka dia sebenarnya ngidupin kompor aja dia nggak tahu. Bayangkan dari dia kecil sampai udah dewasa dia tetap nyalahin ibunya. Dia nggak inget apa yang terjadi di masa dia kecil. Kadang-kadang kan diceritakan seperti itu karena dia melewati satu hal yang mengerikan, termasuk mungkin di sini ceritanya kan ayahnya meninggal, dia selamat kan kebakarannya kan ada dia di situ kan. Iya. Jadi melewati yang seperti itu kadang suka diceritakan sebenarnya si anak ini tidak ingat apapun gitu Iya, kan. betul. Karena ya Tapi trauma tadi itu tadi. Jadi memang ya enggak, makanya dia nggak tahu gitu loh Gio. Pokoknya yang belum nonton ini nonton lah ya. Rekomendasi untuk sekarang ya, lagi pandemi gini. Soalnya banyak kali yang pertanyaan-pertanyaan setelah kalian menonton film itu. Ya, nontonnya tapi harus konsen ya, kalau nggak nanti takutnya bingung. Bingung. Karena kita dibawa ke sana kemari gitu. Iya. Kita Rating. langsung. Saya 7. Dari Giwa 76. 75. Baiklah, itu dia tadi Kau. Ya, kalau gitu silakan nonton yang belum nonton filmnya Nonton baru saja di sekali. Netflix, silakan. Iya, khususnya bagi fansnya Vaccine ya, Vaccine, silakan ya. nonton. Di sini dia cukup berbeda dari Dan di sini karakter-karakter ya, lainnya. dan di sini dia jadi keluarga kaya loh. Kapan lagi kita nengok dia Iya, kaya gitu. miskin terus ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.